Berjumpa dengan Anda semuanya, masih di program Bible Everyday. Hari ini saya mengajak Anda untuk belajar di Lukas pasal yang keempat, khususnya di perikop Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus dan orang-orang lain. Kenapa saya justru membahas di perikop ini? Karena menurut saya perikop ini cukup menarik, cukup janggal juga. Di mana letak kejanggalannya? Saya yakin kalau Yesus menyembuhkan dia yang buta, kemudian melihat, dari yang tuli dia mendengar, dari yang lumpuh timpang dan akhirnya bisa berjalan, bahkan yang mati dibangkitkan. Itu baru wow, itu mujizat yang luar biasa, yang seperti ini pantas, layak untuk dicatat di dalam kitab Injil. Namun ketika kita membaca tentang Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus, kita mungkin akan bertanya, sakitnya separah apa sampai Yesus sendiri turun tangan untuk menyembuhkannya? Dan di sini firman Tuhan menulis bahwa ibu mertua Simon itu sakit demam. Dan demam kalau menurut pemahaman kita itu penyakit biasa. Setiap orang pernah demam, setiap orang juga sering sekali terkena demam. Dan demam biasanya sakit, lalu kemudian berapa waktu kemudian bisa sembuh dengan sendirinya. Jadi demam ini bukan penyakit gawat, demam juga bukan penyakit yang berat. Dan demam adalah penyakit yang remeh. Tapi Yesus menyembuhkan. Dan menurut saya itu menarik. Menariknya adalah Injil sampai mencatat peristiwa itu. Kenapa Injil mencatat peristiwa di mana Yesus menyembuhkan penyakit yang remeh, penyakit keseharian? Karena menurut saya ini pesan harus ditangkap oleh seluruh umat percaya bahwa Yesus tidak pernah membeda-bedakan penyakit. Mau penyakitnya berat, penyakitnya ringan, penyakitnya hanya mujizat yang bisa menyembuhkan, atau penyakit biasa, tetap kita butuh Tuhan Yesus untuk menolong dan menyembuhkan kita. Itu message yang saya tangkap di dalam teks ini. Dan sejujurnya kadangkala dalam praktek keseharian kita, ketika kita berhadapan dengan masalah yang sangat berat, masalah di mana dokter mungkin sudah angkat tangan, masalah di mana sudah tidak ada jalan keluar, dan hanya mujizat yang bisa menolong kita, baru kita datang kepada Tuhan. Kalau kita berhadapan dengan masalah sehari-hari, masalah yang ringan, masalah yang gampang diatasi, kadang-kadang kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Namun justru melalui perikop ini kita belajar, masalah kita berat, masalah kita ringan, mari kita belajar untuk cari Tuhan. Tidak ada penyakit seolah-olah ada penggolongan. Kalau kanker baru cari Tuhan. Kalau penyakitnya gawat harus dioperasi baru cari Tuhan. Kalau penyakitnya bisa diobati dengan obat-obat yang dijual bebas di warung-warung, bahkan tidak perlu berdoa dan cari Tuhan. Tentu saja itu konsep yang sangat keliru. Karena Tuhan ingin apapun pergumulan kita, besar, kecil, berat, ringan, mau stadium lanjut, atau bahkan mungkin penyakit yang tidak membahayakan, tetap cari Tuhan. Lalu kemudian hal yang kedua, kita belajar dari respon daripada ibu mertua Simon ini. Ketika dia sembuh, apa yang terjadi? Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Begitu sembuh, sebagai ungkapan rasa syukur, ibu mertua Simon Petrus segera bangun dan melayani Yesus, melayani murid-murid yang lain. Ini adalah hal yang baik juga. Ketika kita sudah mengecap kebaikan Tuhan, maka selain ucapan syukur, kita harus ada tindakan nyata yang mengekspresikan bahwa kita sungguh berterima kasih kepada apa yang Tuhan buat di dalam hidup kita. Kalau ibu mertua Simon, dia melayani Yesus dan murid-muridnya, mungkin repot menyiapkan ini dan itu, mungkin menjamu, mungkin melayani yang terbaik di rumahnya. Kita ketika mengalami kebaikan Tuhan, hendaknya kita juga mengekspresikan itu. Kita bisa menyatakan kasih kita kepada Tuhan, tapi juga kita menyatakan kasih kita kepada sesama sebagai ungkapan syukur kita, karena Tuhan melakukan hal yang baik di dalam hidup kita. Dan efek daripada mujizat yang Yesus lakukan kepada ibu mertua Simon ini apa? Orang-orang berdatangan.
Ayat 40, ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita berbagai macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya dan mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Dampaknya adalah orang-orang mulai berdatangan mencari Yesus. Dan mujizat banyak terjadi pada saat itu. Diawali dari ibu mertua Simon yang sakit biasa, sakit demam saja. Tapi itu menjadi pintu yang mana banyak orang akhirnya percaya bahwa dia sungguh adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah Mesias. Nama Tuhan dipermuliakan. Kadang-kala Tuhan melakukan hal yang sepele, Tuhan melakukan hal yang tampaknya remeh. Jangan abaikan itu, jangan buang akan hal itu, karena sesuatu yang remeh ini bisa menjadi pintu untuk Tuhan mengerjakan hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang lebih besar dari sebelumnya. Saya berdoa perikop ini menjadi berkat buat kita semuanya. Tuhan memberkati.